Baik, ketemu lagi dengan saya, Aing Muhyiddin. Saya sekarang akan menjelaskan cara menyusun RPP dengan model Teach Back. Ini adalah contoh yang perlu Anda ikuti, tetapi tidak harus sama. Rencana pelaksanaan pembelajaran minimal terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, identitas. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penilaian. Di bagian identitas, minimal Anda menuliskan sekolah, mata pelajaran, kelas, kompetensi dasar, jam. Berikutnya di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mengandung 4 komponen S, P, O, K. Di sini contohnya, siswa dapat memberikan 3 contoh aktualisasi makna Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi dengan tepat. Di sini berarti S-nya adalah siswa, predikatnya adalah memberikan 3 contoh. Oke. Objeknya atau materinya aktualisasi makna Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. K-nya kriterianya tepat. Jadi maksud dari tujuan pembelajaran ini, siswa nanti memberikan 3 contoh yang tepat aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika di bidang sosial, 3 contoh di bidang politik, 3 contoh di bidang ekonomi, 3 contoh. Jadi tujuan pembelajaran harus memuat unsur SPOK. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajarannya harus disesuaikan dengan model Teach Back. Di model Teach Back itu, pertama-tama siswa menyimak penjelasan materi dari guru. Sambil menyimak, di sela-sela itu guru meminta siswa menjelaskan kembali materi. Berikutnya siswa menyusun peta konsep. Di sini peta konsep itu adalah pilihan. Jadi boleh jadi Anda meminta siswa mengerjakan tugas atau latihannya, ya, bisa peta konsep atau latihan yang lain, misalkan meringkas, membuat poster, dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, menyusun materi peta konsepnya ini, karena ini merupakan bagian tugas atau latihan, kita jadikan sebagai lampiran 1. Berikutnya adalah penilaian. Saya meminta Anda untuk menyusun soal pilihan ganda 10 item. Nanti ini dilampirkan jadi lampiran 2. Oke. Berikutnya saya akan membahas bagaimana cara menyusun tugas atau latihan di lampiran 1. Di sini ditetapkan oleh kita sebagai guru, misalkan membuat peta konsep, maka kita harus menyiapkan format kosongannya. Di sini contoh peta konsep Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetap satu juga. Kemudian wujud aktualisasinya sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pembelajaran itu ada 3 bidang, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Di sini sosial budaya, politik, ekonomi. Jadi aktualisasi sosial budaya, aktualisasi politik, aktualisasi ekonomi. Di sini siswa diminta memberikan 3 contoh. Nah, kita kasih ini dulu nih, yang sosial budaya misalnya kita kasih contoh yang benarnya dulu 1. Ini 2 yang lainnya siswa diminta untuk memberikan contoh. Yang politik juga begitu, politik 1 contoh kita kasih, 2 yang lainnya siswa suruh mengisi. Yang ekonomi ini diminta untuk
menyebutkan contohnya, memberikan contohnya 3 contoh sekaligus jadi kosongan. Nah ini formatnya, format ini nanti kita berikan kepada siswa saat siswa mengerjakan tugas atau latihan ya. Tentu setelah kegiatan 1 dan 2 dilaksanakan. Berikutnya penilaian lampiran 2. Saya meminta Anda membuat soal pilihan ganda 10 item di aplikasi Quizizz. Nanti linknya dicantumkan ke sini. Nah, linknya ini harus bisa diakses. Begitu saya klik link ini, ya, link ini udah harus bisa diakses, ya kan? Saya nanti akan mengecek. Saya cek dulu. Di sini saya akan mengecek apakah soal-soal yang telah Anda buat itu materinya sesuai atau tidak. Jadi jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang di luar cakupan materi yang kita ajarkan gitu ya. Jadi 10 item soal. Jika sudah selesai, sudah berarti itu cukup untuk membuat RPP ya, seperti itu. Saya kira mudah dan gampang, cukup sederhana, tinggal Anda laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.